Para sahabat yang terkasih, salam jumpa kembali. Semoga Anda sekalian dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan yang senantiasa mencintai kita tanpa batas. Setelah kemarin kita melihat sedikit tentang sakramen perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit, kali ini kita akan melihat sedikit tentang sebuah pengalaman yang sedikit yang sebetulnya masih ada hubungan dengan pengalaman kemarin, namun sedikit berbeda. Di postingan yang kemarin ada yang sempat bertanya, Romo, apakah seorang bayi yang belum dibaptis boleh diberikan atau boleh menerima sakramen perminyakan? Saya kira ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan yang sering kali muncul dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, kebetulan saya punya sebuah pengalaman sekitar 2 tahun yang lalu lah. Saya secara tidak sengaja bertemu dengan sebuah keluarga. Nah, bapak itu adalah seorang dokter, seorang ahli bedah di rumah sakit, dan saat itu istrinya sedang mengandung. Dalam perbincangan itu mereka menyeringkan kepada saya betapa luar biasanya mereka menanti selama sekian tahun untuk mendapatkan buah hati. Berbagai macam cara mereka lakukan, termasuk dengan berdoa kepada Tuhan, kalau boleh Tuhan berikan mereka anak, buah hati sebagai pelengkap dalam kebahagiaan mereka dalam rumah tangga. Dan suatu ketika Tuhan menjawab doa mereka, ibu ini akhirnya mengandung, dan tentu mereka sangat berbahagia, sangat bersuka cita. Setelah perjumpaan itu saya kembali ke rumah, dan beberapa waktu kemudian saya dihubungi via WhatsApp oleh si bapak tersebut. Dia mengatakan kepada saya, Romo, istri saya dilarikan ke rumah sakit. Anak saya harus segera dilahirkan karena ada persoalan sedikit dengan kandungan istri saya. Kalau boleh Romo datang ke rumah sakit dan mendoakan istri saya sebelum dia melakukan operasi kandungan. Dan tanpa berpikir panjang, saya langsung mempersiapkan perlengkapan saya. Saya berangkat ke rumah sakit. Sampai di sana memang saya melihat wajah cemas dan gelisah dari sang ibu dan juga si pak dokter ini. Dan saya kemudian mendoakan ibu tersebut, memberikan dia sakramen pengurapan orang sakit saat itu sebagai persiapan bagi dia untuk menjalani operasi yang besar. Lalu saya kembali ke rumah dengan pesan, jangan terlalu takut, serahkan saja pada Tuhan, semuanya pasti baik-baik saja. Dan saya kembali ke rumah untuk beberapa waktu lamanya, hampir tidak ada kabar lagi dari keluarga tersebut. Nah, suatu ketika saya tiba-tiba dihubungi lagi oleh dokter tersebut, tapi bukan lewat chat yang biasanya dilakukan. Kali ini dengan menelepon saya langsung. Dengan sedikit cemas saya mengangkat telepon itu dan saya bertanya, bagaimana dokter, apakah operasinya lancar? Dan dengan suara terbata dia mengatakan bahwa, ya puji Tuhan Romo, semuanya berjalan dengan lancar. Istri saya baik-baik saja, tapi ada satu hal yang mencemaskan saya saat ini. Anak saya Romo, dia sepertinya kondisinya sangat lemah. Saya dan istri cemas sekali. Kami minta Romo untuk datang lagi dan kalau bisa memberikan perminyakan kepada anak saya ini. Dan lalu saya mengatakan, oke Pak Dokter, tenang, 20-an menit lagi saya akan tiba di rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, saya bertemu langsung dengan Pak Dokter di lobi utama rumah sakit dan saya melihat sebuah perasaan panik yang luar biasa, suatu perasaan cemas dari seorang ayah. Ya bayangkan sudah sekian lama mereka menantikan buah hati, kemudian harus mengalami situasi yang sulit semacam itu. Lalu kami masuk ke dalam ruangan ICU di mana anak itu berada. Dan saya melihat secara langsung betapa menyedihkan kondisi anak itu. Sangat kecil, ya merah sekali, dan di dalam sebuah inkubator. Nah saat itu kebetulan ada sepasang suami istri, katakanlah perwakilan dari lingkungan di mana keluarga tersebut berada, tinggal. Saya mengajak mereka untuk berdoa bersama. Dan sebelum saya memberikan sakramen perminyakan, tentu pertama-tama yang saya lakukan adalah saya harus membaptis terlebih dahulu anak tersebut dalam kondisi darurat. Nah kebetulan saya membawa semua peralatan, lilin, kain putih sudah saya siapkan semua, salib, minyak baptis dan juga minyak suci.
Maka saya berdoa sebentar, kami berdoa bersama, memberikan sakramen baptis secara darurat dengan sangat hati-hati karena itu di dalam inkubator. Setelah baptisan selesai, saya mengatakan bahwa kedua orang tua ini adalah wali baptis dari anak tersebut, kedua orang tua dari lingkungan itu. Dan dengan pesan bahwa setelah semuanya ini selesai, harus dibuatkan laporan ke paroki, itu aturannya. Supaya kita tidak menyalahi aturan, harus mendaftarkan anak ini ke paroki dengan tanggal pembaptisan, siapa yang membaptis, dan wali baptisnya siapa saja. Nah, setelah baptisan selesai, kami langsung berdoa bersama untuk sakramen pengurapan. Jadi di dalam saat hari yang sama di inkubator tersebut, saya memberikan sakramen, dua sakramen sekaligus, sakramen baptisan darurat dan juga sakramen perminyakan atau minyak suci. Kemudian saya kembali ke rumah, saya berpesan lagi kepada keluarga tersebut, jangan terlalu takut, serahkan semua pada Tuhan. Saya yakin bahwa anak ini akan baik-baik saja. Satu keyakinan saya saat itu, entah dari mana datangnya, tapi ada suara dari dalam hati saya mengatakan bahwa selamatkanlah anak ini dengan tanganmu. Pakailah tanganmu untuk menyelamatkan anak ini. Dan saya begitu berani, saya begitu yakin bahwa anak ini pasti akan baik-baik saja. Tahun yang lalu, pada bulan Mei, saya memimpin sendiri misa syukur perayaan ulang tahun pertama dari anak tersebut. Kalau saya boleh menyebut namanya atas izin orang tuanya, namanya adalah Nicolin. Namanya adalah Nicolin. Nah, perayaan ulang tahun pertama saya sangat senang karena saya bisa menggendong anak itu. Dia sangat cantik, sangat luar biasa seperti anak-anak normal lainnya. Bulan Mei kemarin Nicolin ulang tahun yang kedua, dan karena situasi pandemi maka tidak ada perayaan ulang tahun tentu. Tapi Nicolin masih ingat Romo, dia mengirimkan makanan yang enak buat Romo di biara. Para sahabat yang terkasih, itulah sekelumit pengalaman saya ketika memberikan sakramen baptis dan minyak suci di inkubator untuk seorang bayi yang baru lahir, boleh dikatakan secara prematur karena belum saatnya. Pesannya adalah yang namanya sakramen pasti menyelamatkan. Jangan pernah main-main dengan sakramen. Percayalah kepada Tuhan, apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita imani, terus kita hidup dalam ibadah setiap hari. Semoga Anda sekalian terbantu dan terutama meyakini daya guna dari sakramen yang kita terima dalam gereja. Namanya sakramen pasti menyelamatkan. Jadi jangan main-main dengan sakramen dan juga jangan pernah kehilangan harapan. Ingat, Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pergumulan hidup kita setiap hari. Tetaplah menjadi saluran berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita.